Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inasia Bunga Ramadan dengan NIM akhir 209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS Literasi Digital dan Kemanusiaan saya dengan judul artikel Literasi Digital sebagai Instrumen Pembangunan Kesadaran Kemanusiaan di Ruang Cyber. Nah, kalau begitu langsung saja. Nah, pada bagian pendahuluan terdapat 4 poin. Yang pertama, ruang cyber kini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Poin kedua, internet dan media sosial memudahkan komunikasi lintas batas. Nah, poin ketiga, muncul tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, perundungan, dan diskriminasi digital. Dan poin terakhir, pengguna teknologi belum selaras dengan nilai kemanusiaan. Nah, sehari-hari kita tidak bisa lepas dari ruang digital. Kita menggunakan media sosial, aplikasi, dan internet untuk berkomunikasi, untuk bekerja, bahkan untuk hiburan. Nah, tapi di balik itu, kita juga menghadapi banyak masalah, seperti hoax yang menyebar dengan cepat, terus komentar kasar, bahkan perundungan. Nah, ini tuh jadi bukti bahwa teknologi itu belum otomatis membuat kita lebih manusiawi. Kita perlu membangun kesadaran kemanusiaan dalam ruang digital. Selanjutnya ada permasalahan atau rumusan masalah yang saya bahas dalam artikel saya. Terdapat 3 poin. Poin pertama, banyak pengguna masih belum menyadari bahwa aktivitas digital yang mereka lakukan itu memiliki dampak sosial yang signifikan. Poin kedua, rendahnya tingkat literasi digital turut berkontribusi pada semakin maraknya penyebaran konten negatif di ruang cyber. Dan poin ketiga, literasi digital itu perlu dipahami sebagai bentuk pendidikan moral dan etika, bukan hanya sebagai bentuk keterampilan teknis semata. Nah, kan banyak orang mungkin bisa memakai gadget dengan lancar ya, tapi belum tentu mereka tuh sadar bahwa setiap kata atau postingan itu tuh bisa berdampak besar pada orang lain. Nah, rendahnya literasi digital ini yang bikin konten negatif itu berkembang. Nah, jadi literasi digital itu bukan cuma tentang bisa menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan hati dan akal sehat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada konsep literasi digital nih. Itu isinya atau poin-poinnya itu terdapat 3 poin. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi digital. Nah, poin kedua, mencakup aspek kritis, etis, dan empatik. Lalu, poin ketiga itu tujuannya untuk menciptakan interaksi digital yang bijak dan manusiawi. Nah, orang-orang yang punya literasi digital itu bukan cuman orang yang bisa googling atau bikin konten, tapi dia juga bisa berpikir kritis. Apakah informasi ini tuh valid atau apakah informasi itu etis untuk dibagikan atau juga bisa kayak dia mikir apakah informasi ini tuh bisa melukai orang lain gitu, perasaan orang lain. Nah, tujuannya itu eh, untuk interaksi digital yang tetap menjaga nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada rendahnya literasi digital. Dampak rendahnya literasi digital itu terdapat 4 poin. Poin pertama itu penyebaran hoax dan ujaran kebencian terus mengalami peningkatan di berbagai platform digital. Poin kedua, komitmen yang bersifat kasar serta stereotip yang merendahkan kelompok tertentu semakin banyak ditemukan. Nah, poin ketiga, banyak tindakan digital dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Nah, poin terakhir itu menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas digital. Nah, kalau kita lihat lagi di media sosial itu kan banyak banget ya, kita mudah banget menemukan komentar kebencian gitu atau informasi palsu. Nah, banyak dari ini tuh terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena orang itu gak sadar bahwa tindakannya itu bisa menyakiti. Nah, ini tuh menandakan literasi digital yang rendah, tidak ada empati, tidak ada juga kesadaran akan dampaknya gitu. Nah, selanjutnya literasi digital dan kesadaran kemanusiaan.
Di sini poin yang saya bahas, literasi digital membangun kesadaran bahwa di balik setiap akun itu uh, ada manusia nyatanya. Lalu di balik mendorong pengguna untuk lebih berpikir sebelum membagikan, lalu menghargai perbedaan juga, dan menjaga etika dan empati. Nah, kalau kita sadar bahwa setiap akun itu memiliki manusia nyata nih, ada orangnya, kita itu pasti lebih hati-hati. Kayak literasi digital yang baik ini akan bikin kita lebih mikir gitu sebelum memosting sesuatu atau sebelum mengomentari sesuatu. Nah, apakah komentar kita itu menyakiti perasaan orang lain ataukah komentar itu merendahkan orang lain? Ah, nah, dengan begitu kita bisa menjaga ruang digital tetap manusiawi. Selanjutnya, bagian penutup terdapat 3 poin. Yang pertama, mencakup literasi digital tidak literasi digital mencakup tidak hanya keterampilan menggunakan teknologi, tapi juga kesadaran moral dalam berinteraksi di ruang digital. Lalu poin kedua, ruang digital perlu dijaga agar tetap menjadi lingkungan yang beradab, aman, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan poin terakhir, tanggung jawab untuk menjaga ruang cyber merupakan kewajiban bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Nah, literasi digital itu bukan cuma urusan teknologi, tapi juga urusan moral dan kemanusiaan. Jika kita semua ini bisa menyadari eh, pentingnya literasi digital ini, kita akan punya ruang digital yang lebih sehat, aman, dan inklusif. Nah, oleh karena itu tuh kita semua tuh harus berkontribusi menjaga dunia digital ini agar tetap manusiawi. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan dari artikel yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama saya presentasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.